Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung, di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnews.bogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia,
22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi. Bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia,
22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia,
22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia,
22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan satu orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter.
Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2 x 2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara.
Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut.
Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit.
Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke dua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing,
Tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun,
Baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami,
Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi.
Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI,
tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM.
Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia,
19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi. Bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo,
bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19,
dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia,
22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia,
22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing.
Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia,
Kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi,
Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat.
Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum,
atau ada yang kasih susu buat anak saya? Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian.
Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara.
Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut.
Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit.
Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing,
tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun,
Baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami,
Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi.
Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI,
tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM.
Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19,
lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 x 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2 x 2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara.
Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut.
Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit.
Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing,
Tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun,
Baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami.
Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi.
Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI,
tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM.
Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19,
lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara.
Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut.
Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit.
Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke dua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing,
Tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun,
Baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami,
Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi.
Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI,
tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM.
Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok manajer sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok manajer sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari.
Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Darian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu tuturnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara.
Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut.
Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 x 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 x 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit.
Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Itu tur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, menir di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing,
Tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunnewsbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun,
Baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami,
Padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh menir PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa. Namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi.
Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1 kali 1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI,
tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dua orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. Dua orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya. Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai kedua pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM.
Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, "Kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur." "Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer," kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. "Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi," imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya. Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama, penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PMM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19,
lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2 kali 2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dump truck di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda Dahrian. Seorang ibu muda bernama Nadia, 22, bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan oleh pihak sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa ini viral di media sosial dan memicu perhatian luas. Nadia dan anaknya akhirnya diselamatkan oleh 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono, bersama aparat kepolisian. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, bahkan turun langsung untuk menemui mereka di Mapolres Bangka pada Sabtu, 7 Desember 2024. Nadia menceritakan awal mula kejadian tragis tersebut. Bersama suaminya dan anak pertama mereka, Nadia merantau dari Palembang ke Pulau Bangka 3 bulan lalu. Suaminya diterima bekerja sebagai sopir truk di PT PMM, sebuah perusahaan perkebunan sawit di Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Setelah itu, suaminya menghilang tanpa jejak. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkap Nadia, Sabtu, 7 Desember 2024. Ia dan anaknya ditempatkan di ruangan sempit berukuran 2 kali 2 meter. Selama 2 bulan, mereka tidak diberi makan dan minum oleh pihak perusahaan. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, tuturnya. Penderitaan Nadia dan anaknya berakhir setelah pengacara Andi Kusuma dan Budiono, didampingi Kapolsek Bakam Ibda Dahrian, datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Nadia melaporkan kasus ini ke Polres Bangka. Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, memastikan pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. Mantan Wakapolda Metro Jaya ini juga menegaskan pihaknya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Tersangka atas nama GM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kami, keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, ujar dia. Inilah awal mula ibu dan bayinya disekap manajer sawit, dijemput paksa saat suami pergi. Beginilah awal mulai Nadia, 22, seorang wanita dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun, disekap oleh manajer perusahaan sawit. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang wanita dan anaknya disekap di sebuah ruangan. Video tersebut memperlihatkan sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung menyekap wanita bernama Nadia, 22, dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. 2 orang pengacara, Andi Kusuma dan Budiono berhasil menyelamatkan mereka. 2 orang tersebut datang ke lokasi penyekapan bersama aparat kepolisian. Nadia pun menceritakan bagaimana bisa ia jadi korban penyekapan. Saya dan suami serta anak pertama kami merantau ke Pulau Bangka dari Palembang 3 bulan lalu. Suami saya kemudian bekerja, diterima sebagai supir dump truck di PT PMM di Bakam. Tutur Nadia mengawali ceritanya sembari mengelus kepala sang putra. Mengutip Pos Belitung, suaminya yang baru sebulan bekerja tersebut ternyata dituduh mencuri solar oleh pihak perusahaan. Sang suami setelah dituduh pun lalu kabur meninggalkan pekerjaan beserta keluarganya.
Tak lama, kemudian pihak perusahaan mendatangi Nadia dan menjemputnya bersama anaknya. Sekitar 2 bulan lalu kami dijemput, kemudian dibawa ke ruangan tempat kami disekap. Waktu itu mereka bilang kalian tidak boleh pulang sampai suami saya ke sini, ungkapnya. Nadia mengaku ditempatkan di ruangan seluas 2x2 meter. Bahkan, selama 2 bulan ia disekap, pihak perusahaan sawit tak memberikannya makan dan minum. Ia bertahan hidup berkat bantuan pekerja kebun sawit. Kami cuma mengandalkan makan dari kawan-kawan pekerja di kebun sawit yang kasihan. Kadang ada yang datang nanya sudah makan belum, atau ada yang kasih susu buat anak saya. Kalau dari orang perusahaan tidak peduli sama sekali. Kabar ini pun sampai ke 2 pengacara, Andi Kusuma dan Budiono. Kebetulan anak saya memang tidak minum ASI, tapi minum susu bubuk bayi, itu turnya. Didampingi Kapolsek Bakam, Ibda Dahrian, mereka menjemput Nadia dan melaporkan hal ini ke polisi. Terima kasih pokoknya sama Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang sudah menyelamatkan kami, padahal kami sudah pasrah dan tidak tahu sampai kapan kami disekap, kata Nadia. Kasus ini pun jadi atensi dari Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo. Ia bahkan bertemu langsung dengan Nadia dan anaknya. Sabtu, 7 Desember 2024, kemarin. Ia menuturkan, Nadia akan dicek kesehatannya. Selain itu, Hendro memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Pertama, kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap ibu dan anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tim kesehatan kita didampingi pengacara. Tadi malam juga, saya sudah perintahkan Dirkrimum dan Kabawasidik untuk melakukan gelar perkara sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik, tegas Irjen Pol Hendro. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menetapkan 1 orang jadi tersangka. Bongkar fakta asli kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing, pihak PT bantah 5 cerita korban. Pihak PT PMM, perusahaan yang dituding menyekap wanita bernama Nadia, 19, dan bayinya di kandang anjing akhirnya buka suara. Perwakilan perusahaan mengurai fakta asli seraya membantah 5 cerita yang dibeberkan Nadia terkait kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing. Nadia pilu karena dipaksa menempati ruangan ukuran 2x2 meter yang biasa ditinggali anjing peliharaan oleh manajer PT PMM. Sontak hal tersebut memantik rasa kasihan dari halayak yang melihat video Nadia. Nadia akhirnya berhasil bebas dari kandang anjing setelah diselamatkan oleh pengacara Andi Kusuma dan Budiono. Atas kasus yang menimpa Nadia, pihak kepolisian segera bertindak. Tak menunggu waktu lama, penyidik langsung menetapkan JM, manajer di PT tersebut sebagai tersangka. Bukan cuma JM, kabarnya pimpinan tertinggi perusahaan sawit itu juga dijadikan tersangka. Di sisi lain, pihak perusahaan sawit tersebut mengurai bantahan atas cerita Nadia. Ada 5 bantahan yang diurai PT PMM terkait klaim Nadia. Pertama adalah soal kronologi penjemputan. Diungkap Nadia, ia dijemput paksa oleh manajer perusahaan dan kepolisian. Penjemputan paksa itu dilakukan karena suami Nadia dituduh melakukan penggelapan solar di PT PMM. Namun setelah diduga mencuri solar, suami Nadia kabur. Dituding menjemput paksa Nadia, perwakilan perusahaan PT PMM bernama Tian Teralandu mengurai klarifikasi bahwa pihak perusahaan tidak pernah berniat menjemput paksa, namun di momen itu pihak PT hanya ingin mencari keberadaan suami Nadia. Kedua, Nadia menceritakan momen mencekam saat ia dipaksa disuruh tidur di kandang anjing. Diakui Nadia yang menyuruhnya tinggal di kandang anjing adalah manajer perusahaan yang kini jadi tersangka. Diinterogasi di kantor, lalu manajer suruh Nadia, kamu tidur di situ, tidur di tempat yang biasa anjing suka tidur. Yang suruh tidur di kandang, Pak Jensen manajer, kata Nadia. Menjawab tuduhan Nadia tersebut, Tian mengurai fakta mengejutkan. Bahwa sebenarnya ruangan berteralis yang ditempati Nadia bukanlah kandang anjing melainkan bekas loket pembayaran. Dikatakan tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Saya perjelas, itu bukan kandang anjing, tapi bekas kantor admin, loket pembayaran yang sudah tidak digunakan lagi, imbuh Tian Teralandu. Hal ketiga yang dibantah PT PMM adalah soal cerita Nadia yang menyebut perusahaan menyekapnya di kandang anjing. Diungkap Tian, pihak perusahaan menyediakan peralatan tidur lengkap untuk Nadia dan bayinya bermalam. Tian membantah jika pihak PT menyekap Nadia serba Nadia sejatinya bisa bebas keluar masuk ruangan tersebut tanpa dikunci. Keempat, Tian mengurai alasan Nadia dan bayinya tidur di ruangan sempit tersebut. Berdasarkan pengakuan pegawai PT PMM, Nadia lah yang memutuskan untuk menginap di pabrik tersebut. Jadi Tian menegaskan pihak PT tidak pernah memaksa Nadia untuk menempati kandang anjing seperti yang diisukan. Kelima, pihak PT PMM mengurai alasan bayi Nadia ikut dibawa menginap di ruangan sempit tersebut. Diungkap Tian, Nadia lah yang mengajak serta bayinya untuk datang ke PT tersebut. Tian juga menegaskan bahwa pihak PT PMM tidak pernah memaksa Nadia untuk ikut ke perusahaannya.
Seorang ibu berinisial N dan anaknya menjadi korban penyekapan di dalam kandang anjing di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Video yang menunjukkan keberadaan kedua korban itu pun viral di media sosial. Warga dibantu dengan pihak kepolisian kemudian berusaha membebaskan si ibu dengan bayinya itu. Ternyata mereka disekap di sebuah perusahaan. Ibu dan bayinya mengalami penyekapan di sebuah bekas kandang anjing di wilayah Kecamatan Bakam, Bangka Belitung, Jumat, 6/12/2002. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo dengan cepat merespon kasus ini dengan menginstruksikan Dirkrimum dan Polres Bangka untuk datang langsung ke lokasi penyekapan, sekaligus memberikan pertolongan ke korban dan memproses hukum ke pelaku penyekapan. Dalam video yang beredar, ada beberapa anggota polisi yang mengamankan beberapa orang yang diduga menyekap dan menyandera ibu dan bayinya. Ya, setelah dibebaskan dari penyekapan, tim Dokes Polres Bangka memastikan kondisi N dan anak dalam keadaan sehat. Bantuan kemanusiaan pun segera disalurkan, sebagai bentuk kepedulian kepada korban, katanya saat dikonfirmasi. Petugas di lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Hasil pemeriksaan mengarah kepada pria berinisial JM. Fakta-fakta dari TKP juga menunjukkan bagaimana kejahatan itu dilakukan tanpa rasa kemanusiaan. Ibu dan bayinya tersebut disekap di kandang anjing dengan kondisi yang tak layak. Tak butuh waktu lama. Penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Gelar perkara memutuskan penetapan tersangka, yang kini telah ditahan. Tersangka berinisial JM itu, disebut-sebut sebagai manajer di perusahaan pengolahan crude palm oil, CPO. Dugaan penyekapan ibu dan anak itu viral di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Berdasarkan video di media sosial Andi Kusuma, pengacara ibu dan anak tersebut, penyekapan dilakukan di ruangan untuk kandang binatang. Ukurannya relatif kecil yakni sekitar 1x1,5 meter. Penyebab penyekapan terkait kasus hukum yang dilakukan suami dari wanita bernama Nadia, 22, tersebut. Suami Nadia adalah sopir di PT PM dan dituduh melakukan pencurian BBM milik perusahaan. Kasus dugaan pencurian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, manajer perusahaan berinisial JM memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka atas nama JM dan siang ini sudah dilakukan penahanan. Tentunya atensi kita keadilan harus dijunjung tinggi, makanya proses penyidikan sampai dengan nanti berkas perkara dikirim ke kejaksaan, tuntas, bebernya. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Sosok menir sadis 2 bulan sekap ibu dan bayi di kandang anjing, gelagapan dicecar depan polisi. Tribunusbogor.com, sosok menir sadis yang tega menyekap ibu dan bayi di kandang anjing tengah jadi sorotan satu Indonesia. Pasalnya bos kejam tersebut mengurung ibu dan bayinya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan itu selama 60 hari. Korban yakni Nadia, 19, lantas menceritakan momen pilu saat ia dan bayinya dikurung di sebuah kandang hingga kesulitan makan. Untuk diketahui, viral beredar video Nadia meminta tolong kepada publik lantaran ia disekap di sebuah kandang anjing. Sembari menangis, Nadia meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat videonya. Belakangan diungkap Nadia, sosok yang tega mengurungnya di kandang anjing itu adalah manajer di PT PMM Bakam, perusahaan perkebunan sawit berinisial JM. Seorang ibu muda bernama Nadia disekap selama 2 bulan bersama dengan anaknya di ruang berukuran 2x2 meter tanpa diberi makan dan juga minum. Hal yang lebih mengejutkan lagi, penyekapan itu dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun yang turut prihatin akan kejadian tersebut. Menurut keterangan Nadia, kejadian berawal ketika suaminya diterima bekerja sebagai supir dan truk di PT PMM Bakam. Namun, baru 1 bulan bekerja, suaminya dituding mencuri solar oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun kemudian mendatangi mes tempat Nadia tinggal, lalu membawa Nadia dan anaknya ke tempat penyekapan dilakukan. Selama disekap, Nadia mengaku hanya mengandalkan makanan dari para pekerja di kebun sawit yang merasa kasihan akan dirinya. Merasa putus asa akan nasibnya, secerca harapan pun muncul ketika Nadia tiba-tiba didatangi oleh 2 pengacara yaitu Andi Kusuma dan Budiono yang didampingi oleh Kapolsek Bakam Ibda